Berdasarkan hasil survei dan pemetaan yang dilakukan oleh tim Road Hazard Mapping, diketahui bahwa sekitar 70% dari total jalur distribusi di wilayah kerja Muara Bungo terdiri atas jalan dengan permukaan tanah. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan yang dihadapi dalam aspek keselamatan, efisiensi operasional, dan ketahanan kendaraan selama proses distribusi barang di wilayah tersebut. Karakteristik umum dari jalan tanah yang meliputi permukaan yang tidak rata, banyaknya lubang jalan, serta genangan air muncul setelah hujan. Pada musim kemarau, tingkat debu sangat tinggi yang secara signifikan mengurangi jarak pandang pengemudi dan menimbulkan air filter yang sangat kotor. Sebaliknya, pada musim hujan, jalan menjadi licin dan berlumpur sehingga meningkatkan risiko kendaraan tergelincir atau bahkan terperosok. Secara keseluruhan, kondisi jalan tanah yang mendominasi jalur distribusi di Muara Bungo memberikan konsekuensi terhadap peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan lebih cepat, terutama pada komponen suspensi, ban, dan sistem pengereman, penurunan efisiensi operasional akibat melambatnya waktu tempuh distribusi dan meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan. Untuk melakukan mitigasi resiko, maka manajemen rute dan navigasi adalah sangat penting. Gunakan pemetaan hazard jalan untuk menentukan jalur aman bagi kendaraan logistik, update reguler terhadap titik-titik rawan seperti tanjakan curam, jalan licin, genangan, atau daerah rawan longsor. Terapkan larangan lewat malam di area minim penerangan dan sepi. 2. Persiapan kendaraan terhadap medan buruk. Gunakan kendaraan yang sesuai untuk medan berat. Misal, ground clearance tinggi, sistem penggerak roda yang sesuai. Periksa dan ganti ban sesuai kondisi jalan. Misal, ban segala medan, mud terrain untuk jalur tanah, perkuat sistem suspensi dan perlindungan bawah kendaraan, underbody protection. 3. Pelatihan dan strategi pengemudi. Latih pengemudi untuk teknik mengemudi off-road ringan, teknik mengemudi aman di jalan licin atau rusak, cara mengenali dan merespons bahaya jalan secara cepat dan aman. Dorong pengemudi untuk menghindari pemaksaan rute bila dinilai tidak aman. Menggunakan WIN. 4. Teknologi pendukung. Pasang GPS tracking plus geofencing agar kendaraan tidak keluar dari jalur aman. Gunakan aplikasi Time Mark untuk dokumentasi dan evaluasi berkala tentang situasi jalan yang dilewati. Aplikasi navigasi internal berbasis peta hazard lokal. Bukan hanya Google Maps, namun Osmand atau Sigik bisa digunakan. Manajemen waktu dan keamanan perjalanan. Sesuaikan waktu pengiriman dengan cuaca dan kondisi siang hari. Hindari waktu hujan deras dan malam. Buat titik-titik istirahat aman, termasuk posko pengemudi di rute panjang. Pastikan armada membawa peralatan recovery darurat, mudboard, kinetic strap, track claw, ban cadangan, center, dan walkie-talkie jarak jauh. Manajemen komunikasi dan pelaporan grup komunikasi aktif untuk laporan kondisi jalan real-time dari pengemudi. Sistem pelaporan near miss dan insiden sebagai basis perbaikan rute dan strategi logistik berikutnya. Koordinasi dengan tim distribusi pusat untuk penyesuaian jadwal dan rotasi kendaraan jika diperlukan. Berikut ini adalah video tentang lokasi yang kami lakukan mapping.
diangkut. Jalan loh. Berikut ini adalah video Hilux 4x2 di lokasi Tebo setelah penyeberangan. Tampak ground clearance yang rendah dan ban yang tidak sesuai menghambat mobilitas kendaraan. Ditambah lagi tidak adanya recovery kit membuat kendaraan terjebak di lumpur dalam waktu lama. Mobil ini mengalami kerusakan radiator dan meningkatnya suhu mesin sehingga akhirnya harus turun mesin karena silinder head yang bengkok. Kita off-road dulu. Ini adalah komentar Bapak Makci yang kemana hari sini? itu harus Ya. mendorong mobilnya Oh, karena sini. terjebak di lumpur. Ini pengurus. Yang bersangkutan Oh, menggunakan pengurusnya. Grand Max. Pengurus anu, lagi servis. Sekarang tuh pontonnya lagi servis. Sempet ke jeblos kemarin? Di sini, Oh, ditarik di sini ya? iya di gedung ini. Kemarin kan ada ditarik Ya. sama mobil satu. Video ini juga memperlihatkan kendaraan 4X4 yang menggunakan gigi high saat menarik mobil 4X2. Seharusnya menarik menggunakan 4X4 low. Di samping itu sudah mencoba sebanyak 4 kali dan tidak berhasil. Seharusnya yang bersangkutan mencoba menarik menggunakan 4x4 dengan posisi low gear. Pucu Jambi. Pucu Jambi. Kabupatennya Kabupaten Tebo. Tebo. Kecamatannya Tujuh Koto Ilir. Kalau nggak Oke. Tujuh Koto Ilir, Ulu itulah. Ulu ya. Sebagian besar di sini sawit ya, Bang? Mayoritas Mayoritas. sawit semua. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Iya Pak. Bagaimana dengan pendapat penduduk yang sering melintas? Ya, yang bisa lewat cuma double-double. Kalau Bapak misalnya hujan nggak ke sini berarti? Ke sini? Kita kan kalau berangkat bisa. Kalau balik kita lewat Margo. Oh. Lewat Betung. Kalau betul. Kalau balik nggak bisa. Kalau hujan pakai 4x4 lah ya. Kadang. Pakai double, ha? Iya pakai double kadang. Pakai double, ya. Beberapa kali kan. Hmm. Kantor barang pakai double. Kalau masih bisa pakai ini. Doublenya apa yang dipakai, Pak? Kita pakai ini apa? Ford Ranger tuh. Oh, sama kayak mobil saya dong. Iya, Ranger. Iya, sama. Iya, Ranger. Oh. Apa ya, Ranger ya? Iya sama gitu. Sama gitu. Nggak pernah ada masalah, Pak ya, Ranger? Sekali. Kenapa? Pas bawa ke sini. Mana ya? Kayak overhead gitu. Overheat. Ya, overhead. Oh, Wah, lumayan. Bongkar habis berapa? 30. 30 juta? Iya. Waduh. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba tuh. pas Overheat. jadi, Hmm. iya. Radiator bocor? Nggak? Enggak apa, normal semua. Oh ya? Normal itu waktu itu. Cuman ya suara mesin udah nggak bisa digas. Coba digas tuh. Hmm. Kalau jalan datar bisa, tapi kalau mendaki dikit nggak kuat. Demikian laporan Road Hazard Mapping yang kami lakukan pada tanggal 28 hingga 30 April 2025. Terima kasih. Ini alternatif. Apabila penyeberangan sulit, maka motong dari sini.